Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran biologi bersama Budian. Minggu lalu kita sudah membahas tentang keanekaragaman hayati, di mana kita sudah belajar mengenai macam-macam tingkat keanekaragaman hayati. Masih ingat nggak kalian ada berapa macam tingkat keanekaragaman hayati? Benar ya, tingkat keanekaragaman hayati ada 3 macam. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman tingkat spesies. Dan yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, dari 3 tingkatan keanekaragaman hayati tersebut, saya yakin kalian sudah tahu apa perbedaan ketiga tingkatan tersebut. Selain itu, kalian juga sudah tahu kan apa saja contoh dari ketiga tingkat keanekaragaman hayati tersebut. Dari berbagai tingkatan keanekaragaman hayati, kita bisa tahu bahwa ternyata di sekitar kita, di lingkungan kita, itu ada berbagai macam keanekaragaman hayati. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Tentu saja Indonesia itu adalah kaya akan keanekaragaman hayati, atau biasa disebut Indonesia merupakan negara mega biodiversitas. Artinya, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Hal ini bisa dilihat dari berbagai macam atau bervariasinya flora dan fauna yang ada di Indonesia. Pada kali ini, kita akan membahas tentang apa saja sih flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ada berapa macam flora dan fauna di Indonesia? Kemudian, selain itu kita juga akan membahas apa saja manfaat dari keanekaragaman hayati tersebut, serta kita juga harus tahu usaha atau pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang materi keanekaragaman hayati, flora dan fauna di Indonesia, kita saksikan dulu video berikut ini. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamrut Khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia.
Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan flora dan fauna yang sangat luar biasa, di mana Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas atau negara yang memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi. Nah, selain Indonesia juga ada Brasil dan Zaire. Menurut ICBB, meskipun luas daratan Indonesia itu hanya 1,3% dari luas total daratan di dunia, tetapi banyak spesies di dunia yang hidup di Indonesia. Selain itu, Indonesia ternyata juga menempati peringkat pertama di dunia dalam kekayaan spesies mamalia. Kemudian ada juga spesies kupu-kupu besar dan berwarna-warni. Kemudian ada reptilia yang memiliki lebih dari 600 spesies. Kemudian ada burung yang memiliki 1.603 spesies dan 28% endemik. Selain itu juga ada amfibia, ada tumbuhan berbunga yang memiliki sekitar 25.000 spesies. Dan ternyata di Indonesia juga ada hutan-hutan yang ditemukan 400 spesies pohon yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, bagaimana persebaran flora di Indonesia? Ternyata beberapa wilayah Indonesia memiliki hutan hujan tropis, di mana hutan hujan tropis ini memiliki vegetasi yang sangat lebat. Vegetasi itu merupakan bagaimana tumbuhan yang hidup di situ itu memiliki tingkat kerimbunan yang sangat luar biasa, karena pohon-pohonnya didominasi oleh pohon-pohon yang besar, kemudian tinggi dan sangat lebat. Sehingga pada hutan tersebut memiliki keragaman tumbuhan yang sangat tinggi. Kemudian selain di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, ternyata di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda juga ada hutan atau memiliki keanekaragaman hayati yang ada di hutan, tetapi dia keanekaragaman tumbuhannya itu lebih rendah dibandingkan pada hutan-hutan yang ada di Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Nah, flora di Indonesia itu termasuk kawasan flora Malaysiana, di mana Malaysiana ini selain Indonesia juga ada Malaysia, Filipina, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Nah, hutan-hutan yang ada di Indonesia ini biasanya didominasi oleh pepohonan yang memiliki famili Dipterocarpaceae, di mana tumbuhannya itu adalah tinggi, batang ukurannya besar. Contohnya adalah keruing, meranti, ramin, dan pohon kapur. Jadi ini adalah contoh tumbuhan flora yang ada di Indonesia. Nah, selain itu ternyata tumbuhan yang banyak tersebar di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan serta Sulawesi itu ada durian, mangga, sukun, dan rotan. Di Indonesia sendiri juga ada tumbuhan yang endemik atau tumbuhan yang hanya hidup pada daerah tertentu saja. Contohnya adalah Rafflesia arnoldi. Dia endemik di Sumatera Barat, Bengkulu, dan Aceh. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang flora, nah kita akan belajar bagaimana persebaran fauna di Indonesia. Coba kita amati dulu gambar pembagian wilayah Indonesia berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Nah, ini adalah garis Wallace dan ini adalah garis Weber. Sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana sejarahnya dibentuk, kenapa ada garis Wallace dan Weber ini. Jadi, pada tahun 1859 ada seorang ahli zoologi yang berkebangsaan Inggris yang bernama Alfred Russel Wallace. Nah, dia menetapkan dua wilayah utama persebaran fauna yang ada di Indonesia, yaitu Wallace membuat garis pemisah abstrak mulai dari Selat Lombok, kemudian ke utara sampai hingga Sulawesi, Selat Sulawesi, dan Filipina Selatan. Nah, garis Wallace ini memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat atau biasanya disebut sebagai daerah oriental dengan wilayah bagian timur
atau daerah Australian. Daerah oriental itu meliputi ada Jawa, kemudian Sumatera, kemudian ada Bali, Kalimantan, dan Madura. Kemudian pada daerah Australian ini itu meliputi ada Sulawesi, ada Papua, kemudian pulau-pulau di sekitarnya. Nah, ternyata selain Wallace itu ada seorang ahli zoologi berkebangsaan Jerman. Setelah Wallace tadi melakukan penelitian, Weber, yaitu yang berkebangsaan Jerman, seorang ahli zoologi juga, itu memiliki atau melakukan penelitian kembali tentang bagaimana persebaran hewan-hewan di Indonesia. Nah, ternyata menurut Weber itu hewan-hewan yang ada di Sulawesi itu tidak dapat sepenuhnya dikelompokkan sebagai hewan Australian. Nah, kenapa? Ternyata hewan yang ada di Sulawesi ini ada yang memiliki sifat hewan seperti yang ada di daerah oriental. Dari hasil pengamatan tersebut, Weber akhirnya membuat garis pemisah abstrak yang berada di sebelah timur Sulawesi, ya. Jadi sebelah timur Sulawesi dia memanjang ke arah utara hingga ke Kepulauan Aru. Nah, garis Weber ini memisahkan fauna Indonesia yang ada di tengah, ya. Jadi memisahkan flora Indonesia yang ada di tengah dengan flora yang ada di timur. Oleh karena itu, Sulawesi merupakan wilayah peralihan yang memiliki hewan-hewan peralihan antara oriental dan Australia. Oleh karena itu, pembagian wilayah Indonesia itu dibagi menjadi ada 3 wilayah berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace ini memisahkan antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian tengah. Sedangkan Weber memisahkan fauna Indonesia tengah dengan fauna Indonesia timur. Nah, berarti ada 3 wilayah, di mana wilayah barat ini disebut wilayah fauna yang memiliki tipe oriental. Nah, kemudian yang di tengah ini disebut sebagai tipe fauna peralihan. Sedangkan yang di timur ini adalah tipe fauna Australian. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, ini secara sekilas ya, gambaran dari pembagian garis Wallace dan garis Weber bersama dengan hewan-hewan yang tinggal atau berada di kawasan tersebut. Nah, kita akan mempelajari dulu fauna kawasan Indonesia Barat. Jadi, pada daerah Asiatis atau Oriental atau bisa juga disebut sebagai fauna Indonesia bagian Barat, ini memiliki beberapa ciri. Faunanya diantaranya memiliki banyak mamalia yang berukuran besar. Contohnya ada gajah, banteng, harimau, dan badak Sumatera. Kemudian juga terdapat burung-burung, tetapi warnanya kurang menarik. Selain kurang menarik, tetapi ternyata burung-burung itu memiliki suara merdu. Ini adalah ciri khas pada daerah oriental atau Asiatis bagian barat ya. Nah, ini contohnya ada jalak Bali, elang Jawa, elang putih, murai mengilap. Nah, selain itu ada ciri yang ketiga, itu ternyata pada daerah ini juga terdapat berbagai jenis kera. Contohnya bekantan dan orangutan. Dan ciri yang keempat, ini pada daerah tersebut juga terdapat berbagai jenis ikan air tawar. Nah, ini adalah contoh hewan-hewan yang tinggal di fauna Indonesia bagian barat atau oriental atau disebut juga Asiatis ya. Ini ada jenis banyak jenis kera ya. Contohnya ada bekantan, orangutan, ada
Tadi disebutkan mamalia yang berukuran besar ya, ada gajah, kemudian ada badak Sumatera. Nah, ada juga burung-burungnya, dia warnanya kurang menarik ya, tetapi biasanya memiliki suara-suara yang sangat merdu gitu ya. Nah, ini ada jalak Bali, kemudian ada elang Jawa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fauna yang berada di kawasan tengah atau kawasan peralihan. Nah, pada kawasan peralihan ini biasanya banyak terdapat hewan-hewan endemik seperti babi rusa, anoa, maleo, ada rangkong, ada musang coklat, kemudian ada singa puar. Nah, ini adalah beberapa contoh fauna pada daerah peralihan atau Indonesia bagian tengah. Ada anoa, kemudian maleo, ada rangkong, ada musang coklat Sulawesi, dan ada singa puar. Nah, bagaimana dengan fauna Australian atau fauna yang berada di Indonesia bagian timur? Nah, ada beberapa ciri fauna yang ada di daerah bagian timur, yaitu diantaranya mamalia berukuran kecil. Kalau tadi di barat mamalianya berukuran besar, ternyata di timur itu mamalianya berukuran kecil. Kemudian banyak juga hewan berkantong. Contohnya adalah kanguru pohon, ada kuskus juga. Nah, di sini di daerah ini tidak terdapat kera, berbeda dengan bagian barat ya, ada berbagai jenis kera. Kemudian kalau di bagian barat burungnya itu warnanya tidak menarik, ternyata pada bagian timur burungnya itu berwarna-warni. Contohnya cendrawasih merah. Kita akan lihat contoh hewan-hewannya. Di sini adalah kanguru pohon, ada kuskus, kemudian burung cendrawasih dan landak Papua. Nah, tadi berarti sudah lengkap ya kita bahas tentang jenis fauna yang ada di Indonesia berdasarkan garis Wallace dan Weber. Ada 3, yaitu fauna tipe oriental atau asiatis, kemudian ada tipe peralihan atau Indonesia bagian tengah, dan yang terakhir adalah fauna yang berada di bagian timur atau Australia. Nah, sekarang kita belajar mengenai fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, ternyata dengan adanya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia ini memiliki banyak manfaat, di antaranya sumber pangan, karena dari berbagai keanekaragaman hayati pastinya menyediakan banyak sumber pangan. Selain itu juga keanekaragaman hayati itu juga digunakan sebagai bahan kosmetik dan juga obat-obatan. Tentu saja kayu-kayu yang ada di hutan itu juga maupun tumbuhan ya, ada beberapa yang digunakan sebagai sandang dan papan. Nah, itu diantaranya adalah beberapa fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati. Nah, jika kita lihat manfaat keanekaragaman hayati dari tadi beberapa uraian tersebut, itu ternyata keanekaragaman hayati juga bermanfaat dalam bidang ekonomi. Kemudian ada bidang ekologi. Jadi ekologi itu jadi di bidang ekologi ini ternyata keanekaragaman hayati itu juga menyimpan manfaat karena juga bisa memberikan keseimbangan terhadap alam. Kemudian ada manfaat juga di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan keanekaragaman hayati tersebut ternyata juga memiliki plasma nutfah atau agen gen ya, atau bagian tubuh tumbuhan itu, hewan maupun mikroorganisme yang mempunyai fungsi kemampuan mewariskan sifat. Jadi dengan adanya beraneka-ragaman hayati itu memiliki banyak variasi gen yang bisa dimanfaatkan untuk teknologi atau penelitian ya, sehingga sangat berguna pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian
selain itu juga bermanfaat di bidang sosial dan budaya. Nah, ternyata dari beberapa keanekaragaman flora dan fauna itu juga dimanfaatkan oleh beberapa masyarakat sekitar atau penduduk sekitar itu sebagai fungsi sosial dan budaya. Contohnya saja reog ya. Reog itu juga ada beberapa bagian yang menggunakan bagian dari hewan, tapi tentu saja kita juga harus bijak dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati ini. Jangan sampai hewan yang kita gunakan untuk kehidupan di sekitar kita atau kehidupan sehari-hari itu akan membuat keanekaragaman hayati itu menjadi berkurang atau bahkan punah. Jadi manfaat keanekaragaman hayati itu sendiri juga harus benar-benar dijaga. Nah, ada beberapa faktor yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati, yaitu diantaranya adanya pemecahan atau fragmentasi dan hilangnya habitat seperti ada di gambar ini. Nah, biasanya pemecahan atau hilangnya habitat ini, fragmentasi ini terjadi akibat penggunaan lahan untuk berbagai keperluan manusia, sehingga hewan-hewan ini kehilangan habitat aslinya. Nah, ini adalah salah satu faktor yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Berikutnya ada introduksi spesies. Introduksi ini merupakan upaya mendatangkan spesies asing, ya, spesies dari luar negeri didatangkan ke wilayah Indonesia atau ke satu wilayah yang telah memiliki spesies lokal. Jadi ini juga merupakan faktor yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Kemudian ada juga pemanfaatan spesies hewan dan tumbuhan secara berlebihan. Nah, seperti saya sampaikan tadi ya, jika keanekaragaman hayati ini memiliki fungsi sosial dan budaya dan kita memanfaatkan keanekaragaman hayati tersebut, kita juga tidak boleh pemanfaatannya itu berlebihan. Jadi harus benar-benar memperhatikan bagaimana kondisi lingkungan dan kondisi keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Nah, faktor yang lain juga ada pencemaran lingkungan. Jadi seperti gambar di sini ya, ternyata di Indonesia juga banyak terjadi pencemaran lingkungan yang ternyata dengan adanya pencemaran lingkungan itu bisa mengurangi habitat atau bahkan mengurangi keanekaragaman hayati yang ada yang tinggal di habitat tersebut. Nah, selain itu juga ada pemanasan global, di mana pemanasan global ini merupakan peristiwa yang mengakibatkan naiknya permukaan air laut sehingga pulau beserta flora dan faunanya akan tenggelam. Kemudian yang terakhir ada industrialisasi pertanian atau penerapan sistem pertanian yang monokultur. Jadi hanya menanam satu jenis tanaman unggul dalam suatu lahan, itu juga bisa mengurangi keanekaragaman hayati. Nah, ada beberapa usaha pelestarian keanekaragaman hayati, yaitu contohnya adalah konservasi in situ. Jadi maksud dari konservasi in situ itu adalah bagaimana kita memberikan upaya pelestarian keanekaragaman hayati itu pada habitat aslinya. Nah, jadi tidak dibawa kemana-mana. Jadi keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna itu tetap tinggal di habitat aslinya. Ya, itu contohnya ada cagar alam, Suaka Marga Satwa, ada cagar biosfer maupun taman nasional. Nah, upaya pelestarian lainnya itu ada juga konservasi ex situ. Kalau konservasi ex situ itu artinya adalah membawa keanekaragaman hayati itu keluar dari habitat aslinya. Jadi, tetap dipelihara pelestariannya, keanekaragaman hayati tersebut, tetapi dilakukan pada habitat yang baru atau di luar habitat aslinya. Contohnya ada kebun koleksi, kebun plasma nutfah, kebun raya, taman safari, dan kebun binatang. Nah, ini ada beberapa satwa liar yang dilindungi. Nah, kalian bisa melihat di sini ada banyak sekali ya beberapa satwa yang dilindungi.
Nah, karena Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati, tentu saja juga banyak satwa liar yang dilindungi. Nah, ini juga ada flora atau tumbuhan yang dilindungi ya. Ada berbagai macam. Nah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bagaimana anak-anak dengan penjelasan yang sudah Ibu berikan? Saya yakin kalian sudah banyak tahu tentang beraneka ragam flora dan fauna yang ada di Indonesia. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan tentang materi yang sudah kita bahas hari ini. Fauna yang ada di Indonesia ternyata dibagi menjadi 3 tipe berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Tipe yang pertama adalah Oriental, yang kedua adalah Peralihan, dan yang ketiga adalah Australian. Di pembahasan tadi saya sudah menyebutkan dan menjelaskan tentang ciri-ciri dari ketiga tipe tersebut, dan ternyata dari ketiga tipe itu memiliki ciri-ciri yang khas dan tidak dimiliki antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, selain fauna, kita juga memiliki flora yang sangat kaya, yang sangat beraneka ragam, di mana flora Indonesia ini masuk pada Malaysiana. Nah, selain itu kita juga sudah membahas tentang berbagai macam cara untuk perlindungan atau bagaimana usaha kita untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Di antaranya ada berbagai konservasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, ada Taman Nasional, kemudian Suaka Marga Satwa, ada Cagar Alam, dan masih banyak lagi. Nah, semoga dari materi yang sudah Ibu berikan, kalian bisa lebih tahu dan lebih memahami tentang mega biodiversitas yang ada di Indonesia, yaitu beraneka ragam flora dan fauna yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Demikian pembelajaran hari ini, semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.